实是冲突升级了。复苏了。将火交出来！要做恶了，快停下！ Halo guys, welcome back to Gobi Movie. Dan antusiasme atau semangat menonton spoiler video satu ini sepertinya belum surut ya. Oke. Jikalau berdasarkan spoiler film minggu depan, Mimin melihat kalau pertarungan Qingxian itu hanya terjadi sebentar dan akhirnya Xiahou bakal langsung dibawa pergi oleh si Ye Qingxian. Walaupun nanti Xiahou bakal dikirim menggunakan sesuatu hal yang belum akan Mimin kasih tahu sekarang, tetapi gimanakah cara mereka bisa kabur dari himpitan para master? So, mari kita masuk ke bagai spoiler untuk part 138 Why Mission J Perfect World episode 140-nya. Tapi bisa Mimin bilang ini setengah episode 139, sama sepertinya masuk sedikit episode 140-nya guys. Jadi ya mungkin di minggu depan ada sedikit spoiler dari sini. Oke, langsung saja kita review. Buat spoiler kemarin kita semua sudah tahu kan, Qingxian itu datang ke hadapan Xiahou tanpa ada rasa takut. Selain itu dia menghentikan waktu, membuat semua orang terkejut akan kehadirannya yang tiba-tiba muncul. Hanya Xiahou seorang yang bisa melihatnya guys. Nah, barulah para tetua dari sekte lain tidak terima. Qingxian ingin membawa kabur Xiahou dari sini, sehingga mereka semua mencoba menyerang Qingxian. Di sini si Qingxian sudah cukup muak karena melihat perlakuan orang-orang dari klan surgawi, jadi dia bakal mencari penjelasan dengan caranya sendiri, yaitu dengan cara paksa guys. Qingxian bisa melihat kalau Xiahou itu sebenarnya masih terluka. Walaupun kulitnya sudah disembuhkan oleh Kong Qiuqi sebelumnya, tetapi beberapa daging dan organnya itu belum sembuh total. Sehingga dia pun bertanya, siapakah yang sudah melukai Xiahou sampai sedemikian rupa? Kong Qiuqi langsung menunjuk kalau si kepala penjara lah yang sudah melakukan ini semua. Sehingga Qingxian langsung mengeluarkan sebuah harta batu permata hitam yang memiliki mata di tengahnya. Ini disebut juga sebagai martial taumata surgawi. Dengan batu ini bisa membaca apa yang sudah terjadi kepada Xiahou sebelumnya. Seakan-akan menampilkan video reka ulang gitu guys. Dan di dalam batu itu menunjukkan kejahatan sang kepala penjara saat menyiksa Xiahou sampai terluka parah. Dari situlah Qingxian marah. Klan surgawi sialan. Segera dia menangkap sang kepala penjara dengan mudah. Dia tarik langsung ke hadapannya. Para dewa surgawi mencoba menghalangi Qingxian takut dia menghabisi sang kepala penjara. Mereka ingin menyerang menggunakan harta khusus. Tetapi ketika Qingxian berteriak keras, ternyata semua harta milik para dewa surgawi itu langsung menghilang guys. Seakan-akan ditelan oleh kehampaan. Wah, kuat banget nih. Para dewa surgawi pun sempat kebingungan sejenak. Si kepala penjara mulai panik, mengira kalau dirinya tidak bisa terselamatkan lagi. Dia bahkan tidak bisa bergerak karena kekuatan tekanannya Qingxian. Perlahan dari dalam tubuhnya memunculkan simbol-simbol khusus dan tuar. Ternyata kultivasi sang kepala penjara itu dihancurkan oleh Qingxian. Wadidaw. 我报复！报复！点燃圣火又咋地了吗？你已100岁。 Qingxian tidak ingin mencabut nyawa orang lain, tapi dia hanya ingin memberikannya hukuman, sehingga cukup kultivasinya saja yang dicabut. Tetapi setelah itu, tiba-tiba Ye Qingxian berteriak, "Wahai Celestial tua, aku sudah datang dan kau tidak ingin menemuiku?" Nah, buat kalian nggak tahu, Celestial tua itu diibaratkan leluhurnya klan surgawi. Jadi dia tuh kuat banget guys. Dan Qingxian begitu berani menyuruh dia untuk keluar menemui dirinya.
Pada akhirnya sang Celestial tua membiarkan Qing Xian membawa Shihao pergi dari sini. Hah? Apa? 这是冲突升级了。 不苏啊！ Tentu semua orang terkejut. Kok tiba-tiba diizinkan pergi ya kan? Yang ternyata guys, Qing Xian menyimpannya namanya dua proyeksi surgawi Tao abadi. Jadi dua proyeksi ini merupakan salah satu harta paling langka yang berasal dari wilayah tidak berpenghuni. Dan tidak terprediksi juga kekuatannya guys. Saking langkanya, cuman orang-orang yang berasal dari zaman kuno yang pernah melihat harta proyeksi ini. Karena proyeksi Tao surgawi berasal dari artefak surgawi kuno guys. Wadidaw. Selain itu, Ye Qing Xian mengatakan kepada si Celestial tua agar dirinya jangan lupa soal kontrak aliansi kuno yang membuat si Celestial tua auto ketakutan. Oke, Mimin ceritakan sedikit dulu. Jadi dulunya ada 6 Celestial besar dari klan surgawi memasuki wilayah tidak berpenghuni. Tetapi yang selamat itu cuma satu Celestial tua. Nah, dia bisa selamat itu dikarenakan dia menandatangani yang namanya kontrak aliansi kuno. 真是要比之前2次大。 Jikalau tidak ada kontrak itu, dirinya sudah dipastikan sudah meninggoy. Nah, Mimin jelaskan sedikit lagi. Jadi kontrak aliansi kuno itu semacam sumpah untuk membentuk kerjasama. Sekte-sekte kuno banyak yang masuk ke dalam kontrak ini, termasuk klan surgawi dan klan perang. Selama ada aliansi kuno ini, maka Qing Xian juga tidak bisa mereka sentuh. Nah, makanya Celestial tua itu takut guys sama si Qing Xian. Karena ada kontrak itu. Dan si Celestial tua inilah satu-satunya selamat dari ke-6 Celestial tua yang waktu di zaman kuno guys. Qito tentu bingung. Apa yang sudah terjadi? Kenapa leluhurnya malah setuju untuk melepaskan Shihao begitu saja? Tetapi sang Celestial tua tidak mau menjawab. Dia memastikan ketika Qito berhasil membuat klan surgawinya bisa menjadi klan terkuat di antara ke-3000 negara, barulah dia diperbolehkan tahu. Wadidaw. 既无话可谈，心中所念。 是冲突升级了。 Mendengar itu membuat semua orang terkejut. Kontrak sumpah macam apa coba yang bisa membuat Celestial tua sampai tunduk? Wah. Perdebatan masih sempat terjadi. Masih banyak orang yang tidak setuju akan Shihao yang dilepaskan. Karena menurut mereka, klan surgawi, klan surgawi, bukan urusan kami. Tetapi tiba-tiba sang Celestial tua berteriak agar membiarkan Shihao dan Ye Qing Xian pergi dari sini, supaya masalah tidak semakin panjang. Perkataan keras dari si Celestial tua membuat semua master jadi terdiam. Mereka tidak berani bergerak sedikit pun atas perintah yang tertinggi. Qing Xian meminta Qito agar menyiapkan formasi teleportasi supaya bisa membiarkan Shihao pergi dari sini. Segera mereka pun dibawa ke tengah lapangan yang ada formasi teleportasinya guys. Sebelum pergi, si Qing Xian mengatakan, jika kau ingin berterima kasih kepadaku, maka jadilah pelayan perangku. Bagaimana, ha? Membuat Shihao auto terdiam. Tetapi ternyata itu cuma candaan guys. Jadi Qing Xian menawarkan hal lain. 本想逗逗你， Gimana kalau kau jadi adik kecilku saja ya? Hehehe. Namun Shihao tidak mau menjawab. Dia cuma mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Qing Xian, Kong Qiuji, dan tidak lupa dengan sang Dewa Merah. 你怕是 此人如此神秘， 收你做我的随从，此来是偶然经过。 Tetapi guys, Qing Xian tidak bisa pergi dengan Shihao. Ternyata dia datang ke sini juga memang ada urusan. Jadi dia datang ke sini ingin bersembunyi di klan surgawi. Sembunyi dari siapa coba? Kan Qing Xian ini sangat kuat.
Jadi ada musuh yang sangat kuat mengejar Qingxian, ingin mencuri harta perisai kunonya guys. Nanti harta perisai kuno itu bakal digunakan untuk memperbaiki lonceng surgawi milik sang musuh. Nah, jadi guys, kemungkinan lonceng surgawi yang sempat muncul di alam bawah dan di episode kemarin itu merupakan pemilik dari loncengnya. Yang ternyata pemilik lonceng itulah yang sedang mencari-cari Qingxian. Jadi dengan dia bersembunyi di kota surgawi, ada Celestial tua dan juga Kaisar klan perang yang bisa melindungi dirinya. Lagi pula ada kontrak aliansi kuno yang mengharuskan mereka membantu Qingxian. Sebelum Shihao pergi, Yunxi memanggil dirinya dan mengatakan kalau Shihao harus menjaga dirinya baik-baik. Shihao hanya tersenyum. Dia pun masuk ke dalam formasi teleportasi dan tuar. Dia pun menghilang. Di satu sisi, para Celestial tua dan Dewa Surgawi takut Shihao bakal jadi ancaman di masa depan. Hehe. Siap-siap aja kalian ya. Mau Dewa Surgawi ke, Celestial tua ke, semua bakal dihabisi nanti. Tetapi ternyata saat Shihao sedang berada di ruang waktu, dia dikejar-kejar oleh beberapa master. Ramai sekali pula. Ada Chito, Pelindung Tao dan yang lain-lainnya. Di sini mereka masih mencoba menangkap Shihao dengan mengirimkan tubuh spiritual guys. Jadi bukan tubuh asli ya. Nasib untung beberapa dari mereka berhasil dihentikan oleh Sang Dewa Merah. Pada akhirnya, Shihao merubah rutenya dan diteleportasikan ke tempat lain. Itu pun berhasil membuat dia terlepas dari kejaran para master. Wah, bikin Miming Kobi deg-degan aja nih. Miming kira bakal ketangkap lagi ya, untungnya lolos. Shihao pun terjatuh ke sebuah tempat yang sungguh asing. Hutan belantara yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tempat macam apa ini? Sejauh mata memandang, semuanya cumalah hutan dan penuh akan rumput. Tetapi ternyata dia belum pulih sepenuhnya guys. Tidak heran ya, ditusuk oleh pedang ajaib dari Sang Dewa Surgawi, tentu membuat lukanya membutuhkan waktu lebih lama untuk disembuhkan. Sehingga dalam hatinya pun mengatakan, ketika aku menjadi kaisar di masa depan, pasti akan ku datangi lagi kelas surgawi, semuanya bakal ku habisi bahkan Celestial tua sekalipun. Hehehe, mantap. Tentu sekte-sekte lain juga tidak luput bakal Shihao balaskan dendamnya. Pada saat Shihao melanjutkan perjalanan, dia melihat ada sekelompok pasukan dengan baju baja, tetapi kelompok ini bukan sembarang kelompok, karena pasukannya menunggangi binatang buas, yaitu serigala raksasa guys. Waduh. Namun di sisi lain juga ada kelompok yang membawa singa raksasa sebagai tunggangannya. Ternyata kedua kelompok ini sedang bersiap untuk berperang. Singa merah melawan serigala raksasa hitam. Sehingga gak perlu basa-basi lagi, pertarungan perang pun terjadi. Shihao menonton dari kejauhan sambil bersembunyi dengan seksama. Ada yang membiarkan binatang buasnya bertarung, ada juga yang bertarung di atas langit. Benar-benar ini perang besar-besaran. Yang ternyata guys, kedua kelompok ini merupakan bandit. Dan alasan mereka berperang yaitu memperebutkan api kekacauan. Tentu Shihao bingung. Dia hanya pernah mendengar api kekacauan itu tidak pernah terlihat, alias cuma legenda saja guys. Jikalaupun ada, tidak ada satupun orang yang bisa memurnikan api kekacauan. Karena ketika api itu dimurnikan, tubuh seseorang itu otomatis terbakar sampai jadi abu.
Shahao secara perlahan menghampiri salah satu prajurit yang sudah dikalahkan. Dia pun menggunakan kekuatan pembaca lautan jiwanya dan dihipnotis prajurit tersebut. Dirinya pun bertanya, di manakah tempat ini? Jawabannya adalah Provinsi Api. Ketika Shahao bertanya seberapa jauhkah jarak dari negara api ke kota surgawi, si prajurit tidak bisa menjawab karena dia tidak pernah mendengar yang namanya kota surgawi. Ini berarti kan dia jauh banget guys dari kota surgawi dan dirinya aman. Dan kebetulan Provinsi Api ini dekat dengan Provinsi Dewi dan Provinsi Kun. Nah kebetulan kalau kalian ingat, Feng Wu yaitu wanita yang berbaju merah yang waktu itu pernah menjadi temannya Shahao juga berasal dari Provinsi Dewi. Wah ini bakal ketemu lagi nih guys. Akhirnya ya, setelah bertanya beberapa pertanyaan, Shahao pun mulai mengerti. Kalau tempat ini ada banyak harta langka dan hutannya itu penuh akan kekayaan surgawi. Bisa dibilang wilayah ini merupakan surganya bagi para praktisi, petualang, bahkan bandit sekalipun. Jadi benar-benar nih, Shahao dapat jackpot, mendapatkan peluang besar. Hehehe, mantap. So, sekian dulu spoiler bimbing kali ini ya. Semoga kalian menikmati. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan pastinya cuma di sini ya guys, Kobi Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimo pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.